Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran 6. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Nah, di sini pada halaman 103 perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nah, mari kita kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu, teman-teman. Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Itu termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih, itu termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Setelah itu mengerjakan tugas kelompok, itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan ya. Lalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berlambang bintang. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pada bawahnya ini ada pertanyaan. Apakah kamu sudah bersikap adil kepada temanmu? Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kalian sendiri ya. Apakah kalian sudah bersikap adil? Ketika sudah bersikap adil, kalian tulis sudah. Berikan contoh sikap yang menunjukkan bahwa kamu telah bersikap adil bersama teman-temanmu. Nah, contohnya seperti ini. Sebenarnya banyak sekali contohnya ya teman-teman. Di sini saya hanya menuliskan 2 saja. Yang pertama, mengajak bermain dengan semua teman dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal itu termasuk salah satu sikap adil. Berikan tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Nah, pada gambar ini ada tanda penutup kepala ya teman-teman. Kita tulis di sini atau kita centang sebelah sini. Ini ada pada halaman 105 yang paling atas. Setelah itu, berikan tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Nah, pada gambar sebelumnya itu ada seseorang anak yang sedang memasak. Maka kita bisa mencentang ini teman-teman. Nah,
Ini adalah lambang juru masak. Oh ya, di sini saya mau mengingatkan kembali. Ini yang biru ini itu dinamakan lambang untuk P3K. Lalu yang ini untuk pengatur ruangan. Yang gambarnya mata ini untuk pengamat. Lalu yang gambarnya tenda ini berkemah, ahli berkemah. Lalu yang gambarnya kayak seperti ayam jago ini namanya penabung. Lalu penjahit, lalu juru kebun, lalu pengaman, lalu gerak jalan. Kursor saya kelihatan kan teman-teman? Nah, ini adalah beberapa simbol atau tanda kecakapan khusus. Setelah itu, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini bisa kalian sesuaikan ya dengan cerita kalian masing-masing. Nama SD-nya kalian bisa sesuaikan dengan nama SD kalian masing-masing. Ini hanya contoh. Pramuka Siaga Sekolah Dasar Badas 1 akan mengadakan kegiatan berkemah. Semua anggota Barung mengerjakan tugasnya masing-masing. Mereka saling bekerja sama. Ada anggota pramuka yang pandai memasak sehingga mendapat tanda kecakapan khusus untuk memasak. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah itu, nah ini ada buku SKU ya teman-teman. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Di sini saya akan merubah tampilan kotaknya agar lebih besar ya. Ini ada pada halaman 107. Nah, buku SKU siaga tersebut berbentuk persegi panjang. Kenapa? Karena sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Lalu, Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Nah, di sini ada tanda pemimpin barung utama, pemimpin barung, wakil pemimpin barung, lalu ada barung, dan lain sebagainya ya. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, tanda pandu dunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Nah, di sini saya ada tambahan ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung dengan apa sih Kak sisi, apa sih Kak sudut, yang mana sih yang disebut sisi, mana sih yang disebut sudut. Nah, sudut itu yang pojok-pojok kayak gini teman-teman. Nah, ini ada 3 sudut yang pojok-pojok ini ya. Sedangkan sisi itu yang penghubungnya. Nah, garis ini dinamakan sisi ya. Garis ini. Lalu garis ini. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Setelah itu, nah di sini ada kolom. Tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Ini ada pada halaman 108. Banyak sisi segitiga sama sisi adalah 3. Sudutnya juga ada 3, ukuran sisi yang dimiliki sama panjang. Sedangkan persegi sisinya ada 4, sudutnya ada 4, ukuran sisi yang dimiliki sama panjang. Untuk persegi panjang, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, ukuran sisi yang dimiliki sisi yang berhadapan sama panjang.
Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Nah ini ya, 1 dan 2. Seperti ini. Ini memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Ini ada pada halaman 109 yang paling atas. Yang memiliki 3 sisi adalah ini, segitiga ini ya teman-teman. Kalian bisa mewarnainya ya. Lalu nomor 3. Bangun datar memiliki 4 sisi. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Kira-kira bangun datar apa ini? Ya, persegi panjang. Karena apa? Karena di sini ada kata kunci kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ini adalah segitiga. Lalu, bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama. Memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ini adalah persegi ya, teman-teman. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, mengidentifikasi informasi pada bacaan. Mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dan mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham atau saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.